Barusan saya minta maaf kalau menyinggung perasaan atau mungkin justru menyakiti hati Mbak Arsun. Terima kasih sudah hadir. Perhatian dari Mbak Arsun itu saya sangat hargai. Terima kasih. Dan mudah-mudahan dengan kita ketemu, sama-sama kita bisa saling memberi kebaikan satu sama lain. Anda boleh datang sini kapanpun Anda mau. Ada saya atau ketemu dengan Roy Kiyoshi. Tapi saya mohon, jangan pernah ada tumbal lagi. Jangan ada ritual-ritual ini sampai santet atau pelet lagi ya Mbak ya. Saya mohon. Ya, tolong ya. Pada dasarnya saya percaya loh Mbak Arsun tuh orang baik. Iya. Itu tadi mau saya tanyakan. Apakah seperti ini Mbak Arsun atau memang karena keempat makhluk ini? Tapi saya yakin Mbak Arsun orang yang baik. Orang baik. Menurut Mbak Arsunnya sendiri, menurut Anda orang baik atau bukan? Saya awalnya orang baik. Setelah saya ditinggalkan suami, akhirnya setiap orang kan pasti punya kebutuhan. Jadi lebih nyaman menjadi orang tidak baik? Saya melakukan ritual, dan yang menyuruh saya untuk mencari tumbal itu mereka. Mereka? Kalau saya mau punya uang. Saya berdoa untuk Mbak Arsun agar jauh kehidupannya lebih baik, sehingga tidak perlu ritual-ritual yang aneh-aneh. Karena saya cuma takut Roy, sekarang Mbak Arsun numbalin orang, tapi suatu saat nanti mungkin nggak akhirnya jadi kena ke dirinya sendiri semua. Pasti. Roy, ada yang mau disampaikan? Tadi pertama datang lirikan matanya tajam banget ya. Serem banget sama seperti itu. Tapi di sini kayak orang udah mulai lemes, dan saya yakin, saya percaya dari tatapan mata sebenarnya Mbak Arsun orang yang baik kok. Mbak Arsun orang yang baik sebenarnya. Nggak perlu berbuat seperti ini untuk bisa mendapatkan kekayaan. Betul. Apa yang harus dilakukan Mbak Arsun, Roy? Tidak melakukan ritual mandi katak lagi. Iya. Karena itu akan nimbulin jiwa dia tuh bukan jiwa yang pure dia. Dia bisa ketawa sendiri gitu kayak kuntilanak seperti itu kan, itu makhluk halus. Kalau dia bisa ngilangin ritualnya, berangsur-angsur lebih normal si Mbak Arsun ya. Pernah hidup normal kan dulu? Kangen hidup normal? Mau menjadi lebih baik nggak Mbak Arsun? Iya. Baik, kamu bilang jangan ikut saya pulang. Saya mohon kita ketemu dengan makhluk-makhluk tadi sekarang aja. Ya, jangan sampai kita ketemu lagi. Tolong kendalikan mereka. Jangan sampai ada yang ikut saya. Kita ketemu cukup tadi aja. Ya, mudah-mudahan Mbak Arsun, saya doain bisa menjadi lebih baik. Ya Mbak, mendapatkan kehidupan yang memang Anda inginkan dengan cara yang sewajarnya. Ya Mbak? Terima kasih Mbak Arsun. Terima kasih Mbak Arsun. Anda boleh meninggalkan studio Penembus Mata Batin. Terima kasih, sangat terima kasih. Boleh dibawa. Cerita Mbak Arsun, terima kasih. Roy, kalau dilihat rumah partisipan kita, apakah menurut penerawangan mata batin kamu masih ada benda-benda yang lain disimpan? Di rumahnya tuh banyak ornamen-ornamen yang aneh-aneh gitu loh. Masih banyak, bukan batu cincin lagi, tapi kayak benda-benda aneh gitu yang di luar akal. Makanya saya pengen banget melakukan penelusuran ke rumahnya sepertinya. Oke, baik. Pemirsa, sesaat lagi Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Arsun. Ini jadi rumahnya Mbak Arsun ya? Iya, Mas Roy. Saya merasakan ada energi di sini ya. Ada banyak energi kegelapan. Saya ngerasa saya merasa ada kehadiran dua sosok makhluk halus.
Kenapa sih ini bisa mengganggu? Oh, oke. Saya menangkap gelombang signalnya menghancurkan dan mencerai-beraikan rumah tangga dan nyawa. Yang diingini sebenarnya adalah nyawa. Saya melihat ada dua korban pelet yang sudah meninggal dunia. Tidak, Mas Roy. Saya lihat kamu jangan bohong, jangan main-main dengan Roy Kiyoshi. Saya ngelihat dua korban, tapi saya nggak mau kasih tahu namanya, gitu loh. Dan kamu tuh ngelakuin ritual di sini. Saya lihat nih, ini nih tempatnya nih. Pokoknya ini bener kan? Ini ritualnya di sini kan? Jangan bohong, bener kan? Iya. Saya selalu melakukan ritual di sini. Ritualnya caranya bagaimana dan seperti apa? Saya selalu menyiramkan air yang saya pesan. Coba saya lihat. Sebentar, saya ambil dulu. Pemirsa, saya melihat dua sosok makhluk gaib yang sangat seram sekali. Rambutnya panjang, matanya merah, dan angker sekali. Iya. Ini air apa ya? Ini air yang saya pesan dari daerah yang cukup jauh, dari dukun di sana. Oh, Dan saya melakukan ritual setiap malam Jumat. iya Pak. Makanya dari tadi kan saya tanya, kamu nggak ngaku ya? Boleh saya lihat kamu ritual seperti apa? Tapi saya biasa melakukannya setiap malam Jumat. Iya, coba dipraktekkan sekarang. Apabila bisa, walaupun bukan malam Jumat, tapi saya kok lihat di sini tetap bisa ya, tetap bisa dilakukan ritual. Saya melihat adanya fenomena supernatural ya di sini ya. Di situ ada penampakan genderuwo yang sedang ketawa melihat kita. Wah, seperti itu suaranya. Wah, itu yang saya lihat di sini. Oh my God. Mbak Arsun, kamu pelet pakai media apa biasanya? Saya pakai foto. Foto. Ya, Saya lihat fotonya ada, masih ada fotonya. Boleh saya lihat ke? silakan. Ini Mas Roy. Saya lihat. Ini korban-korbannya ya. Iya. Ini yang saya lihat tadi, satu. Dua. Saya lihat ini tadi di ruangan sebelah sana. Soalnya itu pengen tahu banget biasanya tuh diapain gitu fotonya untuk melihat orang. Saya pakai minyak pelet. Minyak pelet? Apakah? Wow. Itu apa ya? Ini foto mantan suami saya. Oh, oke. Di sini saya lihat mantan suami kamu
Saya ngelihat dalam penglihatan batin saya, mantan suami kamu mati karena tekanan batin dan tersiksa karena miskin, jatuh miskin dan bangkrut seperti itu. Itu yang saya rasakan. Dia mengalami tekanan batin di sini. Makanya dari itu miskin, makanya kamu pelet-pelet banyak lelaki di sini. Mbak Arsun, saya kasih pilihan nih. Ini semua bebas, hidup adalah pilihan. Kalau kamu masih melakukan ritual ini dan ritual air tawar segala macam, Arsun akan meninggal secara tragis dengan penyakit kulit, mata buta, dan akhirnya kemungkinan saja seperti apa yang kamu lakukan bisa meninggal seperti orang-orang ini semuanya. Kamu masih mau ngelakuin ini, Mbak Arsun? Saya harus bagaimana jadinya, Roy? Saya lihat gini, kamu harus bakar ini fotonya semua dan berdoa untuk minta maaf, lalu ini dilarung ke laut. Saya minta api, apakah ada api? Kamu harus minta maaf sekarang. Minta maaf sama korban-korban kamu. Saya mohon supaya kamu baik-baik aja. My God, apinya gede banget. Saya harus bagaimana, Mas Roy? Saya nggak mau mati seperti itu. Oke. Saya pengen banget kamu untuk tobat ya. Dan membakar foto-foto ini semua, dan ini aku pengen banget Arsun minta maaf sebelum dilarung. Arsun harus minta maaf satu persatu terhadap korbannya dan didoakan sebelum dilarung ke laut. Kamu harus ingat nama saatnya satu persatu, didoakan, dan harus dilarung ke laut. Ya? Iya. Semoga kamu sehat-sehat selalu ya. Terima kasih, Mas. Segera ya, jangan tunda-tunda loh. Saya nggak mau loh. Ya? Baik. Terima kasih, Mas Roy. Meminta maaf dan mendoakan adalah salah satu tindakan baik untuk menuju hidup yang lebih baik.